Sobat-sobat Maestro yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang telah memungkinkan terjadinya perjumpaan ini. Dan setiap perjumpaan firman Tuhan selalu diberitakan dan marilah kita pusatkan perhatian kita pada saat ini dalam firman Tuhan yang akan kita dengar dan baca dari 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 kita akan membacanya ayat 1 sampai dengan ayat 9a. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 9a. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dan melaksanakan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Sobat-sobat Maestro ini saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah saudara menyampaikan sebuah kritik? Atau pernahkah saudara dikritik orang lain? Rasanya lebih mudah kita menyampaikan kritik kepada orang lain ketimbang kita menerima kritik dari orang lain. Bagaimanapun juga saudara-saudara, banyak orang merasa bahwa kalau dikritik itu sesuatu yang pedih, sesuatu yang sukar, dan pada umumnya kita mau menolak kritik itu. Kita tidak mau menerima kritik itu. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita renungkan dengan pikiran yang positif, kritik itu disampaikan oleh orang lain adalah demi kebaikan kita. Karena kita tidak bisa melihat seluruh diri kita secara utuh, secara keseluruhan. Misalnya saudara-saudara, kalau kita melihat wajah kita di kaca, di cermin, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah sosok tubuh kita bagian depan, dan kita tidak bisa melihat sosok tubuh kita bagian belakang.
supaya kita bisa melihat sosok tubuh kita bagian belakang. Apakah kemeja saya ini bolong atau tidak? Saya butuh orang lain. Saya tidak bisa melihat, saya butuh orang lain untuk melihat ini. Dan orang lain itu akan menyampaikan, oh Pak Jimmy, ini bajunya kok bolong, kerahnya robek, dan sebagainya. Saya bersyukur ada orang yang mengingatkan, sehingga saya tidak akan ditertawakan orang dengan berpakaian baju dengan kerah yang robek. Itu berarti saudara-saudara, kita membutuhkan sebuah kritik. Nah, baiklah, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana memberi kritik dan menerima kritik. Kita belajar dari firman Tuhan, sudah barang tentu, karena firman Tuhan ini adalah buku pegangan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab yang tadi kita sudah baca menunjukkan bahwa Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menyampaikan sesuatu kritik terhadap apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Kita tahu Raja Daud mengambil istri Uria dengan cara yang licik. Mumpung dia berkuasa, lalu dia mengirim Uria pergi ke medan perang dan Uria mati sehingga jandanya bisa diambil. Itu suatu hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menyampaikan sesuatu maksud Tuhan kepada Raja Daud. Tapi kita lihat di sini, saudara-saudara, Nabi Nathan datang dengan menyampaikan sebuah ilustrasi tentang orang kaya dan orang miskin. Orang miskin yang hanya punya seekor anak domba yang begitu amat disayangi, tapi seekor anak domba itu dirampas oleh orang yang kaya. Karena orang kaya itu kedatangan tamu dan mau mempersembahkan bagi tamunya itu. Lalu Daud marah sekali ketika mendengar cerita itu, sehingga Daud mengatakan orang itu harus mati. Lalu Nathan katakan, kamulah orang itu. Kamulah orang kaya yang merampas domba, anak domba orang miskin. Saudara-saudara, bagaimana Nathan mengingatkan? Nathan menggunakan metode introspeksi. Dia tidak menggunakan interogasi. Nah, cara yang baik di dalam memberikan kritik adalah menggiring orang untuk mengadakan introspeksi diri. Kita bersyukur bahwa dengan introspeksi diri ada kebaikan yang akan kita peroleh, ada perubahan yang dapat kita peroleh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kita membutuhkan kritik untuk kebaikan diri kita, dan kritik yang paling baik adalah datang dari firman Tuhan. Kita sering mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu seakan-akan menemplak hidup kita. Itu kritik dari firman Tuhan, dan kita harus menerimanya demi kebaikan kita, untuk perubahan bagi diri kita, supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Terpujilah nama Tuhan. Amin.